Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang listrik statis. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan contoh gejala listrik statis. 2. Menjelaskan struktur atom. 3. Menjelaskan pengertian ion. 4. Menjelaskan interaksi antar benda bermuatan pada gejala listrik statis. 5. Menghitung gaya Coulomb. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita memulai dengan membahas adanya gejala listrik statis di dalam kehidupan kita. Para siswa tentunya tidak asing lagi dengan peristiwa seperti pada gambar-gambar berikut ini, yaitu balon bisa menarik rambut, penggaris plastik maupun sisir plastik bisa menarik kertas-kertas kecil. Nah, gejala listrik statis yang lain bisa kita lihat peristiwa adanya petir sehingga gedung-gedung yang tinggi diberi penangkal petir. Nah, untuk membahas tentang gejala listrik statis tersebut, dasar pengetahuan kita adalah harus mengetahui tentang macam jenis zat terlebih dahulu. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Setiap zat mempunyai sifat yang berbeda. Misalnya ada zat padat, contohnya batu, zat cair, contohnya air murni, dan gas, contohnya adalah udara yang berada di dalam balon ini. Nah, para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita berpikir kritis untuk membahas masalah zat cair, yaitu contohnya air murni. Air murni ini rumus molekulnya adalah H2O. Nah, H2O ini tersusun dari 2 unsur H dan 1 unsur O, sehingga membentuk molekul H2O. Sedangkan unsur H tersusun atas atom-atom H, demikian juga dengan unsur O tersusun atas atom-atom O. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa air murni itu tersusun dari partikel-partikel molekul air. Partikel molekul air ini tersusun atas partikel unsur tersusun atas partikel atom. Dengan demikian, atom ini merupakan partikel terkecil penyusun suatu zat. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu tidak bisa dipotong atau sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi. Berikutnya marilah kita bahas tentang struktur atom. Perhatikan gambar berikut ini. Struktur atom tersusun atas inti atom yang memiliki proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Inti atom dikelilingi oleh kulit-kulit atom yang memiliki elektron-elektron bermuatan negatif. Nah, untuk contoh yang lain, marilah kita simak. Ada lambang atom yang ditulis seperti ini, C, angka 6 dan angka 12. C artinya adalah atom karbon. Angka 6 menunjukkan nomor atom. Nah, nomor atom ini menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektronnya. Apabila nomor atomnya 6, artinya atom karbon ini memiliki proton 6 dan elektronnya juga 6. Nah, proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Apabila proton dan elektron jumlahnya sama, berarti atom ini bersifat netral. Sedangkan angka 12 menunjukkan nomor massa, yaitu merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutronnya. Apabila nomor massa 12, nomor atomnya 6, sehingga jumlah protonnya 6, maka jumlah neutronnya adalah 12 dikurangi 6, yaitu 6. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, ada juga pembahasan tentang konfigurasi elektron. Artinya adalah jumlah-jumlah elektron yang terdapat pada kulit-kulit atom. Misalnya Na11, maka konfigurasi elektronnya pada kulit K berisi 2 elektron, pada kulit L berisi 8 elektron, dan pada kulit M berisi 1 elektron. Sedangkan Cl atau klor 17, konfigurasi elektronnya adalah K berisi 2 elektron, L berisi 8 elektron, dan M berisi 7 elektron.
Baiklah para siswa dan pemirsa yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron artinya kita akan membahas tentang kulit-kulit atom beserta jumlah elektron maksimal yang terdapat pada masing-masing kulit. Secara teori tentang atom, bahwa setiap atom bisa memiliki kulit K, L, M, atau N. Kulit K maksimal berisi 2 elektron, kulit L maksimal berisi 8 elektron, kulit M maksimal berisi 18 elektron, dan kulit N maksimal berisi 32 elektron. Nah, apabila kita kembali pada atom Na dan Cl, elektron akan disusun pada setiap kulit sehingga membentuk susunan yang paling stabil. Karena kulit terluar Na berisi 1 elektron dan Cl berisi 7 elektron, maka agar susunan elektronnya stabil, Na akan melepas 1 elektron dan Cl menerima 1 elektron. Sehingga terjadi ikatan ionik antara atom Na dan Cl membentuk NaCl. Kita lanjutkan pengertian tentang ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Contohnya, bila atom Na tadi melepas 1 elektron, maka menjadi ion Na positif 1. Ion yang bermuatan positif ini disebut kation, sedangkan Cl menerima 1 elektron, maka menjadi ion Cl negatif 1. Ion yang bermuatan negatif disebut anion. Ingat para siswa dan pemirsa, bahwa elektron itu bermuatan negatif, sehingga apabila kelebihan elektron maka atom menjadi bermuatan negatif, apabila kekurangan elektron maka atom tersebut menjadi ion positif. Kita lanjutkan untuk membahas mengapa suatu benda bisa menjadi bermuatan listrik statis. Kita perhatikan, apabila kita menggunakan sisir plastik untuk menyisir rambut yang kering, maka elektron-elektron rambut ini akan berpindah kepada sisir plastik, sehingga sisir plastik akan kelebihan elektron sehingga menjadi bermuatan negatif. Demikian juga dengan rambut, ini kehilangan elektron, maka rambut akan bermuatan positif. Perhatikan gambar selanjutnya, mengapa sisir plastik ini bisa menarik potongan kertas kecil. Karena sisir plastik ini bermuatan negatif, sedangkan kertas bisa bermuatan netral, bisa juga bermuatan positif. Antara benda yang bermuatan negatif dengan benda yang bermuatan netral atau positif akan terjadi tarik-menarik. Selanjutnya kita akan berpikir kritis tentang interaksi antar benda bermuatan pada gejala listrik statis. Perhatikan gambar berikut ini. Apabila sisir plastik bermuatan negatif dihadapkan dengan sisir plastik yang lain juga bermuatan negatif, maka akan terjadi tolak-menolak. Sedangkan kaca yang bermuatan positif dihadapkan dengan sisir plastik yang bermuatan negatif, maka akan terjadi tarik-menarik. Selanjutnya bisa kita jelaskan bahwa jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, maka akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik positif, atau benda bermuatan listrik negatif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, akan saling tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala sederhana tentang listrik statis. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, untuk menghitung berapa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar benda bermuatan, kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini akan berkaitan dengan rumus menghitung besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar benda bermuatan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 benda bermuatan positif, maka akan terjadi tolak-menolak. Sedangkan 2 benda yang berbeda muatannya, yaitu positif dan negatif, akan tarik-menarik.
Berapa besar gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antar benda bermuatan bisa dihitung menggunakan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F adalah gaya kolom satuannya Newton, K adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, R jarak antara dua muatan dengan satuan meter. Q1 dan Q2 adalah besar muatan listrik pada benda tersebut dengan satuan kolom. Selanjutnya marilah kita berpikir kritis untuk membahas soal berikut ini. Dua buah benda listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dengan demikian diketahui bahwa muatan 1 adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Muatan 2 adalah 2 kalinya muatan 1, sehingga nilainya 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jarak kedua muatan adalah R, yaitu 2 cm, dikonversikan ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan konstanta adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanyakan gaya kolom kedua muatan tersebut. Marilah kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom kali 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom per 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. F sama dengan 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton meter kuadrat kolom kuadrat per kolom kuadrat meter kuadrat. Sehingga disederhanakan hasil akhirnya F sama dengan 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton. Jadi besar gaya kolom yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 2 cm adalah 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton. Sampai jumpa dengan video-video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.